nanti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi bersama saya Aji Ridho Pangestu. Kali ini kita akan membahas latihan tugas 1 ya. Dimana untuk tugas 1 sendiri adalah latihan bagaimana cara kita untuk membuat program. Dalam hal ini kasusnya adalah kita menghitung kapasitas panas reaksi, kemudian ada fraksi atau komposisi hasil reaksi ya. Dan juga nanti yang terakhir adalah menghitung konstanta kesetimbangan reaksi. Oke, untuk pembahasan tugas kali ini akan saya berikan contoh soal yang menyerupai ya, yang mirip gitu ya. Oke, ini adalah soal yang akan kita bahas sehingga nanti dari pembahasan soal ini kalian dapat mengecek sendiri-sendiri dari tugas yang sudah kalian buat, dan apabila ingin diperbaiki atau revisi nanti kita akan berikan waktu 1 minggu. Dan apabila kalian merasa hasilnya nanti sudah benar, berarti ya tidak perlu mengirimkan lagi hasil revisinya. Oke, baik. Dalam kasus soal ini seperti yang terlihat di layar ya. Diketahui di sini soalnya adalah gas mengandung 80% mol metana, 7% mol karbon monoksida dan sisanya oksigen. Oke. Berarti nanti komposisi utama daripada gas ini adalah metana sendiri dengan impurities berupa CO dan juga O2. Kemudian gas steam berlebih 70%. Oke. Berarti nanti di sini ada reaksi dengan gas steam, itu H2O tetapi dalam fase gas. Nah, reaksinya sendiri nanti adalah dari metana sendiri bereaksi dengan air. Kemudian yang kedua adalah karbon monoksida yang bereaksi dengan air. Oke. Nanti kita anggap ada 2 persamaan reaksi yang terjadi ya. Kemudian memasuki reaktor ya, itu pada suhu 550 derajat Celcius, tekanan atmosferis, berarti dalam hal ini 1 atm ya, atmosferis. Kemudian pada waktu yang cukup lama, ya berarti kan nanti setelah terjadi reaksi ya, dan diketahui bahwa di sini suhu produk ya, suhu produk tercapai 800 derajat Celcius. Diketahui setelah bereaksi tersebut gas metana habis bereaksi. Ya. Dan juga dalam hal ini tersisa 10% mol dari karbon monoksida ya, CO. Oke. Pertama kita harus membuat persamaan reaksinya terlebih dahulu. Oke. Untuk persamaan reaksinya lebih enaknya ya kita gunakan oret-oretan ya. Oke, baik. Kita akan buat coret-coretan. Yang pertama adalah persamaan reaksi. Untuk persamaan reaksi sendiri, karena komponennya itu ada metana, kita
buat reaksi terhadap metana terlebih dahulu. Berarti nanti ada CH4 ya. CH4 bereaksi dengan gas steam ya. CH4 dalam hal ini fasenya gas, kemudian bereaksi dengan gas steam berarti H2O dalam fase gas ya. Nah, menjadi di sini adalah menjadi umumnya reaksi pembakaran senyawa alkana ya, dalam hal ini metana dengan air. Nanti dia molekulnya akan terpecah ya. Berarti nanti ada menghasilkan, berarti nanti bisa CO2 ya, kemudian dan juga terpisah menjadi hidrogen. Oke, CO2 dan juga H2. Kita cek koefisien reaksinya, C-nya kiri 1, di kanan juga ada 1. Kemudian H-nya di kiri ada 6 atom hidrogen dan di kanan ada 2, berarti kurang 3 atom hidrogen. Kemudian untuk oksigen sendiri di sisi kiri ada 1 ya. Di sisi kanan ada di sini 2. Oke, berarti dalam hari ini reaksinya menghasilkan karbon dioksida ya. Tetapi karena untuk menyeimbangkan reaksi, di kiri ada 1 atom O dan di kanan juga seharusnya sama 1, maka untuk reaksi pertama menghasilkan karbon monoksida. Berarti hasilnya adalah gas CO. Berarti ini merupakan reaksi pembakaran, umumnya kan menghasilkan CO2, tetapi dalam hal ini menghasilkan karbon monoksida terlebih dahulu. Kemudian baru karbon monoksida nanti akan terkonversi menjadi karbon dioksida. Berarti ini merupakan reaksi yang bertahap ya. Bisa juga disebut dengan ya reaksi seri. Kemudian gas CO2. Ini reaksi 1. Reaksi 2 berarti nanti CO ya kan? Gas CO yang ada di dalam umpan yang masuk ke reaktor ditambah dengan CO hasil reaksi metana dengan gas steam nanti bereaksi dengan H2. H2O ya. Oke. Baru nanti menghasilkan CO2 dalam fase gas ya, dan juga H2. Kemudian di soal diketahui juga ada oksigen itu ya. Ada sisanya adalah oksigen yang kecil. Nah, oksigen juga kalau dalam hal ini adalah 3%. Ini juga dapat bereaksi ya bila kita cek. Karena di sini ada gas CH4 atau metana ya. Oke. Tetapi dalam hal ini kita karena jumlahnya yang sangat kecil ya 3%, kita asumsikan bahwa gas oksigennya tidak ikut bereaksi ya. Asumsi O2 tidak ikut bereaksi. Dalam hal ini karena jumlahnya kecil ya. Oke. Pertanyaan pertama sudah ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah kita diminta untuk menghitung kapasitas masing-masing umpan. Kapasitas panas. Untuk menghitung kapasitas panas kita harus mengetahui fraksinya ya. Kalau untuk fraksi umpan sendiri itu kan di soal sudah ada ya fraksi umpannya. Nah, nanti kita butuhkan untuk menghitung komposisi. Jadi untuk menghitung komposisi paling enak adalah menggunakan coret-coretan ini ya. Oke. Kita langsung ke komposisi dahulu.
komposisi hasil reaksi ya. Diketahui bahwa gas metana habis bereaksi ya. Berarti kita buat dulu. Ada CH4. Reaksi pertama ya, CH4 dengan H2O akan menghasilkan gas CO dan juga 3 molekul atom hidrogen. Mula-mula gas CH4 berapa gitu ya. Jadi untuk membuat ini kita akan membuat basisnya terlebih dahulu. Misal kita akan membuat basisnya adalah 1 mol. Karena metananya ada 0,9 yang masuk ke reaktor, kita buat saja mula-mula adalah 0,9 mol. Ya. H2O-nya itu berlebih ya. Berlebih. Nah, kita belum tahu berlebihnya berapa ya. Berarti alangkah baiknya pertama kali kita menghitung dulu berapa jumlah H2O yang berlebih. Oke. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita menghitung ya. Menghitung H2O input. Nanti H2O yang masuk ya kan, sama dengan karena di situ ada persen berlebih ya, berarti nanti yang masuk adalah 170%. Dalam hal ini umumnya adalah gini ya, kita tuliskan dulu 100% kebutuhan ditambah yang berlebihnya adalah 70% berlebih. Oke. Kelebihannya adalah kelebihan dari kebutuhan itu sendiri ya. Berlebih, kita kasih keterangan dari kebutuhannya. Berarti nanti totalnya adalah ada 170% dari total kebutuhan. Nah, otomatis kebutuhannya itu berapa yang kita hitung? Berarti nanti 170% ditambah H2O untuk reaksi pertama ya. H2O yang ada di reaksi 1 nanti ditambah dengan H2O yang di reaksi kedua. Oke, yang di reaksi pertama nanti 170% dikali H2O di reaksi pertama. Kita lihat reaksi pertama adalah H2O dengan metana. Oke. Berarti nanti adalah kebutuhan H2O-nya. Kita lihat koefisien H2O1, metana 1. Berarti udah setara ya. Berarti nanti H2O kebutuhannya adalah sama dengan mol dari metana itu sendiri. Mol CH4. Ditambah yang di reaksi kedua juga sama, perbandingannya sudah 1:1 ya. Berarti nanti dari mol CO. Oke. Nah, dalam hal ini untuk yang persen berlebih reaksi umumnya adalah dikaitkan dengan H2O yang input terhadap umpan. Bukan terhadap hasil reaksi gitu ya. Sehingga nanti mol CO yang digunakan di sini adalah mol CO umpan. Oke, mol CO umpan. Karena nanti CO selain dia sebagai umpan, dia juga sebagai hasil reaksi. Oke, seperti itu ya. Berarti nanti berlebihnya ini air yang berlebih 70%, di mana
kelebihannya itu adalah untuk menghabiskan 90% mol metana yang masuk reaktor dan juga 7% mol CO yang masuk ke dalam reaktor. Jadi tinggal kita kalikan saja nanti. 170% mol CH4 masuk adalah 0,9 dan mol gas CO adalah 7% mol ya. Jadi 0,07. Nanti tinggal dikalikan saja. Oke. Kalikan saja, berarti nanti 170% dikalikan dengan 0,97. Oke, seperti itu ya. Coba kita kalikan 0,97 ya dikali dengan 170%. Nanti adalah 1,649 mol. Oke. Mol O2 sudah, H2O sudah ya. Kemudian baru kita masuk ke mula-mula reaksi dan setimbang. Mula-mula CH4 adalah 0,9 mol, H2O adalah 1,649. CO yang masuk ke reaktor adalah 0,07 ya. Basisnya ini terserah ya, bisa basis 1 mol, 10 mol, 100 mol. Oke. H2 tidak ada. Ketika bereaksi kita tidak tahu yang bereaksi itu berapa, ya kan? Tetapi kita bisa mendapatkan kata kunci di sini, di mana bahwa di soal menjelaskan gas metana habis bereaksi. Oke. Tapi sebelumnya ini kita untuk habis bereaksi kan CH4 itu nanti akan menjadi CO, kemudian akhirnya menjadi CO2. Oke. Berarti nanti gas metana secara langsung menghasilkan CO dan secara bertahap menghasilkan gas CO2. Berarti nanti gas metana habis bereaksi dalam hal ini adalah ketika sudah bertahap bereaksi yang menghasilkan gas CO2 juga. Sehingga nanti kita buat persamaan reaksi penggabungan. Nah, jadi untuk yang habis bereaksi ini belum di sini ya. Tidak langsung di sini, dia langsung 0,9. Oke, seperti itu. Nanti kita umpamakan dulu adalah X. H2O juga X ya, CO juga X. H2 ada koefisiennya 3, berarti 3X. Sehingga nanti yang tersisa adalah 0,9X. H2O 1,649 min X. CO2 0,07 ya, plus X. Dan H2 adalah 3X. Baru kita masuk ke persamaan reaksi berikutnya. Oke, di mana dalam hal ini adalah kata kuncinya CH4 habis bereaksi. Sehingga kalau kita buat reaksi penggabungan ya, kita gabungkan kedua persamaan reaksinya nanti akan menjadi seperti apa gitu ya. Reaksi 1, gas CO-nya habis ya. Oke. Di kiri dan di kanan jumlah molnya sama sehingga bisa dicoret, sehingga reaksi CH4 menghasilkan CO2 nanti adalah CH4 ditambah dengan 2H2O akan menghasilkan gas CO2 dan juga 4H2. Oke, seperti ini ya. Ini sebagai persamaan reaksi 3 atau reaksi total. Reaksi penggabungan juga sama. Kita cek jumlah C-nya di kiri 1, di kanan 1. Hidrogennya ada 8 atom. Ya. Dan juga oksigennya ada 2, berarti sudah setara. Baru dari sini kita buat mula-mula.
reaksi dan juga sisanya berapa. Mula-mula CH4 adalah yang masuk adalah CH4 dari reaksi pertama tadi, yaitu 0,9X. Baru H2O nya 1,649 minus X. CO2 nya tidak ada ya. Dan H2 nya ada 3X. Oke, kemudian diketahui habis bereaksi. Berarti dapat kita tulis bahwa nanti sisanya adalah 0 untuk CH4. Karena sisanya 0,9X, maka yang bereaksi juga 0,9X supaya nanti hasilnya 0. Untuk H2O di sini ada koefisiennya 2, berarti nanti 2 dikali 0,9X. Untuk CO2 koefisiennya 1, berarti 0,9X. H2O koefisiennya 4, berarti 4 kali 0,9 min X ya, 0,9 dikurang X. Berarti nanti CH4 nya habis, kemudian H2O nya 1,649 min X dikurang dengan 0,9 min X. Oke. Kemudian untuk CO2 nanti adalah tersisa 0,9 min X ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah gas hidrogen. Berarti nanti 3X ditambah ya. Karena merupakan produk ditambah 4 kali 0,9 min X. Oke, sudah. Berarti nanti baru kita buat komposisinya. Komposisinya seperti apa itu ya? Pertama ada CH4. CH4 itu adalah 0 molnya. Kemudian ada H2O. H2O ada 1,649 dikurang X dikurang 2 kali 0,9 min X. Kemudian ada CO2. CO2 sejumlah 0,9 min X. Kemudian ada hidrogen H2. H2 nya ada 3X plus 4 kali 0,9 min X. Dan terakhir ada gas CO, yaitu dengan sejumlah, kita lihat reaksi sebelumnya, 0,07 plus X ya. 0,07 plus X. Kemudian ini kita jumlahkan untuk mendapatkan mol total akhir. Sehingga nanti mol total akhir kita jumlahkan ya. Kita cek dulu yang secara angka ya. Pertama 0. Kemudian ada 1,649. Kemudian ada min 2 dikali 0,9. Kemudian ada plus 0,9. Kemudian ada 4 kali 0,9 dan ada 0,07. Oke. Untuk variabel X-nya di situ ada min X ya. Min X kemudian plus 2X, ini jadi plus ya. Plus 2X. Kemudian ada negatif X. Kemudian ada plus 3X. Ada min 4X ya. Ini min 4X. Kemudian ada X. Oke.
tinggal kita coret-coret ya. Min X dengan plus 2X habis ya. Kemudian 3X sama X hasilnya 4X dengan min 4X habis. Oke. Berarti tersisa kita sudah bisa mendapatkan mol total. Nanti mol totalnya tinggal dihitung ya. Ada 0 ditambah 1,649 dikurang 2 kali 0,9 ya. Ditambah 0,9 ditambah 4 kali 0,9 dan ditambah 0,07. Nanti dapat mol totalnya 4,419 mol. Misal seperti itu. Kalau sudah, baru kita bisa menghitung nilai X. Diketahui bahwa sisa mol gas CO adalah 10%. Berarti nanti fraksi gas CO itu adalah 10%. Fraksi gas CO rumusnya adalah mol CO dibagi dengan mol total. Sedangkan mol CO sendiri tadi di sini adalah 0,07 plus X. Sehingga nanti 0,07 plus X dibagi dengan N total. Sehingga nanti X sama dengan ya, XCO dikali dengan N total ya, dikurang 0,07. Oke. Kalau sudah dapat X-nya, baru nanti X-nya disubstitusikan kembali ke persamaan ini. Oke, nanti kita substitusi nilai X. Sehingga nanti kalau nilai X sudah disubstitusi pasti akan mendapatkan mol dari masing-masing komponen. Oke, seperti itu ya. Baik, karena sudah, sekarang ya kita bisa membuat programnya di MATLAB gitu ya. Oke, kita kembali langsung menuju MATLAB. Baik, kita menuju ke MATLAB ya. Oke, kita akan buat programnya. Oke, biar lebih mudah. Oke, kita persamaan reaksinya kita copy ya. Ini sebelumnya sudah dibuat. Dalam hal ini adalah tugas 1 komputasi 1 ya. Pembahasan tugas 1. Diketahui tadi persamaan reaksinya seperti ini. Yang pertama ada metana dengan H2O menghasilkan CO dan juga 3H2. Reaksi kedua CO dengan H2 akan menghasilkan gas CO dan juga hidrogen. Dan yang terakhir adalah reaksi penggabungan ya, dimana metana dengan 2 mol air nanti akan menghasilkan CO2 dan juga 4 mol atom hidrogen. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan pertama kali gitu ya? Pertama, paling mudah adalah kita membuat koefisien reaksinya terlebih dahulu ya. Tetapi bila langsung ingin sesuai persamaan reaksi yang sudah kita buat tadi juga itu tidak masalah ya. Karena ya tujuannya untuk menghitung mol akhirnya. Oke, kita buat yang lebih ringkas saja. Misal kita ketahui dulu mol awal gitu ya.
Pertama kita buat basis. Basisnya misal di sini digunakan 1 mol. Kemudian ada fraksi komponen masuk ya. Misal kita buat urutan saja. Kita buat urutan-urutan komponennya biar lebih mudah ya, seperti itu. Misal urutannya nanti dari CH4, kemudian ada CO, ada H2O, ada H2 dan ada CO2. Oke. Pertama mol awal ya. Kita buat mol awal dari CH4 itu adalah fraksinya ya. Oke, kita tulis juga fraksinya. Kita tulis X0 gitu ya. Pertama adalah CH4 ya. Ingat urutannya. CH4 tadi adalah ada 0,9. CO tadi adalah 0,07 ya. Dan sisanya adalah oksigen. Berarti ini kurang 1 ya. Sel oksigen kita tambahkan di akhir. Oke, berarti nanti H2O-nya 0, H2-nya 0, CO2-nya mula-mula 0, dan O2-nya 0,03. Oke, seperti ini. Berarti nanti mol awal dari masing-masing komponen kita, karena basisnya 1 ya, berarti nanti N awal yang masuk ke reaktor adalah pertama CH4. Berarti nanti X0 ya. X01 dikali dengan basis itu ya. Nah, biar gampangnya adalah karena dikali dengan basis, kita buat saja seperti ini. X0 dikali dengan basis. Oke. Seperti itu ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Coba kita run ya. Kita cek N0 nya. Oke, N0 nya ini 0,9, 0,07. Berarti udah tepat ya. Ini yang masuk ke reaktor sudah ya. Yang masuk sudah. Kemudian tadi kita dioret-oretan menghitung komposisi keluar ya. Nah, tadi kan kita sudah menghitung X ya. Nah, misal kita buat saja gitu ya, menghitung X. Nah, untuk oret-oretannya kita buat saja gitu ya. Oke. Ini kita copy saja ya. Ini yang sudah kita buat di oret-oretan tadi. Ya, dimana untuk reaksi 1 kan ada mol CH4 ditambah dengan X, bereaksinya X, kemudian di CO juga X, hidrogen 3X, baru nanti pengurangan. Kemudian menuju ke reaksi penggabungan yang tujuannya untuk menghitung mol total, N total ya. Tadi di oret-oretan kita sudah dapat ya, bahwa tadi mol totalnya adalah 4,419 ya. Oke, kalau dari oret-oretan coret-coret seperti ini ya. Kita buat saja nanti, hitung dulu N total ya. N total di sini adalah mol akhirnya ya. Oke, kita cek hasilnya. Nah, di sini kan ada N0H2O ya. N0H2O. Di sini H2O adalah urutan ketiga, berarti kita buat N03. Oke.
Ini X-nya kita coret ya, sama seperti tadi. Kemudian N0CH4 itu adalah yang pertama. Kemudian yang CO yang kedua. Oke. Kita cek berapa nilai N-tot-nya. Oke. Di sini terdeteksinya 2,77 ya. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu. Kenapa ini seperti ini? Karena kita belum memasukkan H2O ya. Ternyata ada kesalahan di situ karena H2O tadi adalah ada yang berlebih sehingga bukan 0 di sini ya. Khusus H2O ya, khusus H2O. Oke, khusus H2O berarti nanti apa gitu ya molnya. Nah, kita hitung dulu. Tadi untuk H2O rumusnya adalah kita hitung lah, N mula-mula untuk H2O itu sama dengan tadi 170% dikali dengan mol awal CH4 berarti N0CH4 itu adalah basis dikali dengan yang CH4 fraksinya 0,9 ya, berarti X0 pertama. Oke, mol CH4 ditambah dengan mol CO, berarti basis dikali X0 yang kedua. Oke, seperti ini. Baru lebih tepatnya nanti N0 nya kita buat seperti ini aja ya. Berarti nanti mol mula-mula yang CH4 adalah X01 kan. Nanti dikali basis, kita taruh luar ini ya, kali basis. Oke. Untuk CO berarti X02 nanti dikali basis, kemudian H2O berarti nanti untuk khusus H2O sudah ada di sini, kita tuliskan saja N0 H2O. Dia tidak dikali basis karena di sini ada pengalinya basis, supaya kalau disubstitusikan ke sini kan nanti N0 dikali N0H2O dikali basis. Padahal sebelumnya ini sudah tidak dikali basis karena di sini sudah ada perkalian terhadap basis ya. Sehingga nanti di sini kita buat saja per basis ya. Kemudian baru X0 yang keempat. Yang keempat ada H2, kemudian ada X05, itu CO2, dan terakhir X06. X06 adalah untuk oksigen. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita cek lagi. Kita cek berapa nilai N total. Di sini terhitung 4,419. Oke, berarti sudah sama ya. Mol totalnya sudah benar. Kemudian baru kita masukkan rumus X tadi. X sama dengan XCO. Berarti ini komponen yang kedua ya urutannya. Berarti nanti XCO mula-mula ya, berarti nanti X0 yang kedua. Kalau di sini menghitung X yang bereaksi ya, kita tulis saja X reaksi ya. X reaksi sama dengan X02, dalam hal ini adalah mol mula-mula dari
atom CO ya. Dikali dengan N total, N tot dikurang 0,07. 0,07 adalah 0,07 mol CO mula-mula ya. Berarti X0 N02 ya, N02. Oke, seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. X reaksi atau menghitung X yang sesuai uretan tadi ya. X sama dengan X02, berarti dalam hal ini adalah X dari CO, karbon monoksida, dikali dengan mol total, dikurangi 0,07. 0,07 merupakan mol dari CO mula-mula ya, di N02. Oke, kita cek berapa nilai X. Oh, kita nulisnya X reaksi tadi ya. X reaksi 0,2393 mol. Oke. Tinggal kita display saja gitu ya. Misal yang ingin kita tampilkan pertama kali adalah basisnya basis ya. Oke, misal kita tampilkan di sini. Kita tampilkan basis. Kita print F. Basisnya berapa mol gitu ya. Basisnya sudah. Kalau basisnya sudah, baru kita tampilkan nanti komposisi ya. Berarti di sini di akhir kita tampilkan komposisi, umpan dan produk. Seperti ini ya. Pertama kita masukkan dulu komponennya apa, kemudian mol umpan ya kan, kemudian mol produk, kemudian fraksi umpan dan juga fraksi produk. Pertama komponennya ya, kita pakai print F. Komponen pertama yang ingin kita masukkan dalam hal ini adalah tadi urutannya CH4 ya, CH4. Mol umpan kita buat gini dulu, sen 2.3F misalnya, atau 3 titik. Kita buat 3 angka belakang koma. Baru kita tampilin yang pertama adalah mol umpan, N umpan, CH4, berarti dalam hal ini N0 yang pertama ya, N01. Kemudian mol produk. Mol produk belum dihitung nih, berarti kita hitung dulu mol produk ya. Kita kasih keterangan di sini, komposisi produk. Ini yang sudah kita oret-oret tadi ya. Pertama, NCH4 itu kan tidak tersisa, 0. Kemudian mol H2O. Mol H2O tadi adalah 1,649 ya. 1,649 itu adalah mol H2O yang mula-mula ya. Berarti nanti N0 H2O. Seperti ini ya. Tadi sudah kita buat. Kita cek dulu.
Oke, sudah ada ya. N0H2O dikurangin X ya. Berarti min X reaksi. Di sini ada X reaksi yang sudah tadi dicari. Kita nama variabelnya pakai X reaksi ya. Dikurang X reaksi, dikurang 2. Oke. 2 di sini yang koefisien persamaan reaksi ya. Dikurang 2 dikali 0,9. 0,9 adalah mol mula-mula dari CH4, berarti nanti N0. CH4 adalah yang N0 pertama ya. Lihat di sini. Oke. Sebagai urutannya yang pertama adalah dari CH4. Biar mudah kita copy saja urutan-urutan komponennya ya. Kita urutkan seperti ini, oke. Dikali N01. Ini adalah 2 dikali N01 yang punya molnya CH4 dikurang X. Oke. Seperti ini. Kemudian berikutnya adalah CO ya. NCO. NCO tadi 0,07 itu adalah mol CO mula-mula, berarti N0 yang kedua ya, yang kedua ditambah dengan X reaksi. Oke. Berikutnya mol CO2. Mol akhir CO2 tadi 0,9, berarti CO2 yang mula-mula gitu ya. CO metana mula-mula ya. CO2 kan terbentuk karena metana. Dimana metananya adalah metana yang sudah bereaksi terhadap H2O yang menghasilkan CO. Berarti 0,9 itu adalah mol awal dari CH4 N01 dikurang X reaksi. Oke. Kemudian terakhir adalah hidrogen ya, NH2. NH2 adalah 3 ya, koefisien ya, 3 dikali X reaksi ditambah dengan 4, yaitu ini koefisien reaksinya, 4 dikali 0,9 atau mol mula-mula dari CH4 N01 dikurang dengan X reaksi. Oke. Terakhir ada mol O2. Mol O2 ya sama dengan mol O2 awal karena asumsinya tadi tidak bereaksi. Berarti NO ini ya. Berarti nanti N0 O2 ya. Berarti nanti N0 yang terakhir, N0 ke-6 ya. Ini urutan ke-6. Baru nanti kita hitung gitu ya, total komponennya. N totalnya berapa ya. Oke, biar mudah kita buat N dulu ya. Nanti N sama dengan pertama CH4 ya. Ini kita urutkan saja NCH4. Molnya, mol totalnya apa saja, ada CH4, NCH4, kemudian ada NCO, NH2O, NH2, NCO2, dan juga NO2. Oke, seperti ini. Nah, untuk total N-nya, misal ini kan totalnya ada 6 komponen ya. Misal kita buat for I dari 1 sampai 6 gitu ya. Kemudian N total sama dengan N total sama dengan NI ya. NI ditambah dengan N total mula-mula untuk penjumlahan kumulatif ya. Berarti nanti
selalu mula-mulanya adalah dibuat 0. Oke, seperti ini. Baru terakhir kita membuat fraksinya X. Fraksinya apa nanti? X. Ya, berarti nanti XI fraksinya sama dengan mol dia, ya, mol senyawa itu sendiri Ni baru dibagi dengan N total. Oke, seperti ini. Terus kita cek di sini, berarti sudah ketemu mol produknya adalah nanti N1, ya. N1, koma, kita tampilkan fraksi umpan, berarti nanti X01, dan juga fraksi produk adalah X1. Oke, seperti ini. Ini silahkan nanti di copy ya untuk komponen yang lain. Urutan komponennya, pertama CH4 ya, kemudian ada CO, ada H2O, ada H2, kemudian ada CO2, dan juga yang terakhir ada oksigen, O2. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita ganti. Di sini dimensinya, indeksnya adalah diurutkan ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kalau sudah, coba kita cek dulu. Oke. Nanti hasilnya ini ya. Oke, di sini fraksinya ada yang belum tepat di fraksi produk. Oke, kita cek ya. XI sama dengan N total sama dengan NI. N totalnya di sini dapat, kita cek dulu ya, N total 4,449. N total yang termasuk dengan oksigen ya. Oke, benar. XI sama dengan NI dibagi dengan N total. Kita cek dulu nilai XI di sini ya, X itu. Oke. N1, NCH4-nya 0, NCO-nya mau CO-nya ini ya. CO-nya ini H2O, H2, CO2, dan O2. Berarti kalau enggak, biar lebih tepat gini ya, kita buat X-nya nanti kita taruh sini, X sama dengan nilai N-nya, ya kan? Nilai N-nya dibagi N total. Seperti ini. Kita lihat, oke, sudah benar ya. Kita rapikan dulu. Oke. Baru kita buat yang totalnya. Berarti yang total nanti F' ya. Kita buat total gitu ya.
mol umpannya Oke, berarti nanti totalnya umpan ya. Umpan berarti nanti kita cek. Oke, belum ada ya. Kita buat dulu di sini. Untuk totalnya adalah nanti kita buat ya komponennya dari misal I dari 1 sampai 6. Jadi nanti N0 total nanti adalah N, kalau enggak ya, N0 total adalah N0I gitu ya, ditambah dengan N0 total. Oke, ini penjumlahan kumulatif. N0 total awalnya adalah 0. Oke, berarti nanti untuk kumulatifnya mol umpan totalnya adalah N0 total, kemudian mol produk totalnya adalah N total. Fraksi umpan totalnya berarti nanti ya total dari X0 kemudian nanti total dari X. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke ya. Fraksinya totalnya sudah 1. Mol produk totalnya ini. Mol umpan ini. Oke, berarti sudah benar ya. Baru kalau sudah mendapatkan ini baru kita menghitung ini ya. Baru menghitung kapasitas panas dan lain sebagainya. Oke, kita masukkan saja data-datanya ya. Data-datanya. Ini kita copy terlebih dahulu. Oke, kita copy data CP dan H2 dan HF ya. Ada komponen CH4, CO, H2O, H2, dan CO2. Urutannya seperti ini. Yang belum ada adalah oksigen ya. Oke, kita tambahkan saja. Untuk O2. Oke. Kita tambahkan data untuk O2. Kita cari di soal ya. Oke. O2 ini ya. HFF-nya 0, A-nya 3,639. Hanya 3,639. Nilai B-nya 0,506. C-nya tidak ada, D-nya minus 0,227. Minus 0,227. HF-nya 0 karena komponen murni. Oke, sudah ya. Oke. Data masing-masing sudah. Kalau sudah, berikutnya adalah kita akan menghitung kapasitas panas itu ya. Diketahui ya, kita buat diketahui dulu. Di soal suhunya berapa itu ya. Oke, kita cek dulu. Suhu masuknya 550, keluarnya 800. Nanti TI-nya 550, kita rubah ke Kelvin ya. T-out-nya adalah 800. Oke. Kemudian referensinya
Misal ya, umumnya bisa pakai 25 atau 30. Misal kita coba suhu 25 ya. Biasanya untuk reaksi terjadi di 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Diketahui juga konstanta tetapan gas ideal adalah 8,314 ya, Joule per mol Kelvin ya. Oke. Kalau sudah, baru kita hitung kapasitas panas umpan maupun produk ya. Oke. Dari masing-masing campuran. Oke. Kita buat ya, komponennya ada 6. Kita gunakan looping for I 1 sampai 6 ya. Kemudian kita buat CP per R ya. Kita buat CPR, ini adalah CP per R yang belum dikali dengan nilai R-nya sendiri. Dimana nanti rumus yang kita gunakan adalah menghitung kapasitas panas yang ini ya. CP gas per R sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat negatif 2. Sehingga nanti CPR yang ini adalah yang pertama untuk umpan ya. Oke, kita buat saja rumusnya, yaitu A nanti AI ditambah BI dikali dengan T gitu ya. BI dikali dengan T karena umpan berarti T in gitu ya. Ditambah dengan CI dikali T in pangkat 2 ya. Ditambah dengan DI dikali T in pangkat negatif 2. Oke, seperti ini. Sedangkan CP-nya sendiri, CP umpannya sendiri adalah yang sudah dikali R. Berarti nanti R dikali dengan CP umpan ya. Oke, seperti ini. Kemudian terakhir adalah CP produk. Misal CPR prod ya. Untuk yang produk juga sama kayak tadi, tetapi suhunya diganti dengan suhu produk. Nanti T-nya adalah T out. Oke, baru nanti CP yang produk ya, itu adalah nilai R, konstanta gas ideal dikali nilai CP per R-nya. Oke, kalau sudah, kita akhiri dengan N. Kalau sudah, baru kita hitung CP campurannya ya. CP campuran. Ada CP campuran umpan dan juga produk. Misal CP cam ya, campuran yang umpan. Yang umpan berarti nanti fraksinya dikali dengan nilai CP umpannya ya. Kemudian nanti dijumlahkan. Akan dijumlahkan. Berarti nanti CP campuran itu adalah fraksinya. Misal berarti nanti ada X01 ya, dikali dengan CP umpan yang pertama. Seperti ini. Oke, dapat kita tuliskan misal secara ini ya, metode pengulangan. Berarti nanti CP cam untuk I ya, komponen I sama dengan fraksinya. Berarti nanti X0I fraksi umpannya dikali dengan CP umpannya, CP I. Oke. Sedangkan nanti CP campuran totalnya adalah penjumlahan dari ini. CP kita buat CP umpan ya. Nanti CP umpan sama dengan CP umpan ya. Karena kumulatif berarti tinggal ditambahkan
CP campuran umpan komponen I. Ini adalah penjumlahan kumulatif. Jadi kita taruh di sini CP umpan mula-mulanya adalah 0. Oke, seperti ini. Begitu juga untuk yang produk. Oke, dapat kita copy. Asal kita copy saja ya. Nanti CP cam yang produk berarti nanti XI dikali dengan CP produknya, CP prod I. Kemudian untuk CP produk yang akhir ya, CP campuran ya, CP produk yang akhir, jadi nanti CP produk ya, ini merupakan penjumlahan kumulatifnya ditambah dengan CP cam prod I. Oke ya. Akhiri dengan N. Kita buat mula-mulanya dulu untuk CP produk, mula-mulanya kumulatifnya adalah 0. Oke. Kalau sudah baru tinggal kita display saja ya. Coba kita display ya. Silakan displaynya ya sama saja seperti tadi ya. Silakan kalian coba langsung saja. Di sini sebelumnya sudah buat ya. Atau bisa di copy dari yang atas ya, karena komponennya sama. Oke. Pertama ada CH4 ya, dimana CP umpannya yang ingin kita tampilkan adalah sebagai CP dan CP produknya CP prod ya. Karena senyawanya ada 6, berarti nanti indeksnya dari 1 sampai 6. Oke. Kalau sudah baru kita tampilkan dari CP masing-masing. Dari masing-masing umpan totalnya berapa, masing-masing produk totalnya berapa. Yang produk nanti totalnya adalah CP umpan ya, kita tadi sudah buat CP umpan, dan yang produk kapasitas panas totalnya kita hitung tadi, kumulatifnya CP produk. Oke, kalau sudah tinggal kita run saja, diperoleh hasil seperti ini ya. Oke, kalau sudah menghitung CP campuran, kita juga dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung entalpi dari reaksi itu sendiri. Oke ya, seperti ini. Oke, untuk entalpi reaksinya sendiri, dimana kan di situ ada 2 persamaan reaksi, ya. Kita buat urut-urutan komponennya. Ini kita copy dahulu untuk memudahkan. Oke. Sekarang kita hitung nilai delta HF-nya ya. Oke, kita buat DHF1. Ini adalah untuk reaksi 1. Oke, untuk reaksi 1 persamaan reaksinya kita lihat tadi. Reaksi 1 adalah CH4 dengan H2O menghasilkan CO dan H2. Di mana produknya ada 3H2 dan juga CO. Berarti nanti di F1-nya 3 dikali H2, berarti HF-nya yang keempat ya, HF4 ditambah dengan yang CO, berarti HF2 dikurang dengan yang reaktan. Reaktannya adalah CH4, berarti HF1. Kemudian ada reaktannya air, berarti HF3. Oke. Seperti ini. Ini untuk reaksi 1. Kemudian kita buat DHF2 untuk reaksi yang kedua ya. Untuk reaksi yang kedua nanti apa gitu ya. Nah, untuk reaksi yang kedua itu ada
Kita lihat CO dengan H2 menghasilkan CO2 dan H2. Berarti produknya ada CO2. Berarti nanti HF yang kelima itu ya. Ditambah dengan HF yang keempat untuk H2O ya. Untuk H2O kita lihat H2O urutannya adalah ketiga ya, HF5 ditambah dengan untuk produk dulu ya. Produk CO2 dan H2. HF5 ditambah dengan HF4. H2. Baru dikurang reaktan. Reaktannya adalah CO, berarti HF2 ditambah dengan HF3. Air ya. Ini adalah reaksi 2. Nah, untuk reaksi penggabungannya sendiri gitu ya. Untuk delta HF total, kalau total, standar total, kita buat DHF gitu ya. Panas reaksi ya. Dimana nih reaksi standarnya ya pada suhu 298. Berarti tinggal dijumlahkan saja reaksi 1 ditambah dengan reaksi 2. Oke, seperti ini. Ini adalah DHF 298 total ya. Nah, kemudian ada panas reaksi DHR. Panas reaksi sendiri adalah sesuai dengan jumlah mol yang bereaksi. Oke, berarti nanti DHF1 yang bereaksi di DHF1 adalah sejumlah X reaksi tadi ya. Sejumlah X yang bereaksi. Metananya sejumlah X yang bereaksi. Kan metananya yang habis ya. Maka metana yang akan menjadi batas itu ya. Reaksi pembatas. Ditambah dengan di reaksi kedua DHF2. Oke. Di reaksi yang kedua yang bereaksi metananya berapa? Yang bereaksi adalah sebanyak 1 min X reaksi. Kan sisanya kan. Oke. Kita cek dahulu apakah benar itu. X reaksi di sini adalah molnya ya. Mol yang bereaksi. Tadi mol yang bereaksi. Hasilnya kita peroleh belum kita display ya nilai X nya. Coba kita cek X reaksinya 0,2393. Oke, di reaksi 1 metana yang bereaksi itu adalah sejumlah X ya, di sini X, dan reaksi kedua adalah sejumlah N0CH4 min X. Berarti di sini kita buat mula-mula N0CH4 min X seperti ini. N0CH4 tadi adalah N0 yang pertama. Karena komponennya yang pertama. Oke ya. Ini adalah entalpi reaksi. Kalau sudah baru tinggal kita display saja. Baik, kita display lagi. Kita display dulu. Ini menghitung ya panas reaksi.
Oke. Di HF1 adalah panas reaksi 1, di HF2 panas reaksi 2, di HF adalah panas pada suhu 298 ya, panas reaksi total, di HR adalah panas reaksi sesuai dengan jumlah mol yang bereaksi ya, sesuai basis-basisnya yang kita gunakan tadi. Oke, kita juga coba tampilkan ya mol total, umpan total dan X reaksi tadi belum kita display ya. Kita coba tampilkan nilai dari X ya, utamanya adalah X reaksi, yang bereaksi itu berapa itu ya. Oke, kita cek hasilnya seperti ini ya. Basisnya 1 mol, yang bereaksi 0,239. Ini adalah komposisi umpan dan produk. Ini adalah CP masing-masing komponen, dan ini adalah panas reaksinya ya. Nah, untuk satuan delta HF itu sendiri adalah dalam kilojoule ya. Jangan lupa dalam kilojoule. Karena HF-nya sendiri dalam kilojoule. Oke, kalau sudah ya, berikutnya adalah kita akan hitung ya. Kita diminta untuk menghitung. Kita buat cek soal. Yang belum adalah ini ya. Berapa kilojoule panas produk bila diketahui yang ditambahkan ke reaktor ada Q 13,5. Oke, kita buat diketahui dulu. Misal Q ada 13,5 kilokalori, kita rubah ke joule kali 4,186 itu ya. Ini udah kilojoule. Oke, diketahui ada nilai Q-nya ya. Kemudian kita dirumus ya. Kita buat singkatan, misal tau sama dengan, karena untuk menghitung produk, delta H produk, kalau dari rumusnya ya, dari rumus yang di sini, nanti delta H produk berarti delta H produk sama dengan Q ya, dikurang delta H reaktan kurang delta H reaksi. Delta H reaktan belum ada, berarti kita mencari delta H reaktannya terlebih dahulu. Kita hitung DH reaktan. Oke, kita buat tau. Misal tau adalah nilai suhu masuk dibagi dengan suhu referensi ya, Tref. Seperti ini. Oke, baru kita buat ya. Komponennya ada 6, 1 sampai 6. Kita masukkan nilai CPHR komponen I ya. Nah, nanti rumusnya baru ini adalah rumus CP yang kedua. Berarti rumus CP ini ya, A plus B per 2 Tref ya. T per Tref nya tadi kita pakai variabel tau. Jadi nanti CPH R ini adalah belum dikali R ya, yang rumus CPH per R. Berarti nanti rumusnya adalah AI ya kan, ditambah BI dibagi 2 dikali dengan Tref ya.
dikali dengan tau ditambah 1. Kemudian ditambah lagi dengan CI per 3 dikali dengan Tref ya. Dikali dengan Tref pangkat 2. Kemudian dikali dengan tau pangkat 2 ditambah tau ditambah dengan 1. Kemudian ditambah dengan nilai D-nya ya. Berarti nanti DI dibagi dengan tau dikali Tref pangkat 2. Oke, seperti ini ya. Oke, kita rubah biar aman, kita buat model perkaliannya ke perkalian vektor ya, dot gitu ya. Jadi yang ada operasi perkalian, perpangkatan silahkan ditambahkan titik. Oke, kalau sudah kita akhiri dengan N ya, atau enggak coba kita hitung yang CPH ya, CPH yang reaktannya itu sendiri, dimana nanti dikalikan dengan molnya masing-masing ya, dikalikan dengan molnya masing-masing. Dan nanti ada CPH R itu ya, CPHR R kecil lagi. Misal ini adalah untuk nilai CPH per R yang ini nanti akan dikalikan dengan molnya itu ya. Berarti nanti N, karena ini umpan berarti N0 ya, nanti N0I akan dikalikan dengan CPHRI. Ini adalah untuk masing-masing komponen. Oke, untuk masing-masing komponen. Baru kemudian kita lakukan penjumlahan kumulatif. CPHR gitu ya. CPHR yang untuk reaksi, yang kumulatif kita buat total gitu ya, sama dengan CPHR R total ditambah dengan CPHR RI. Karena kumulatif kita harus ketahui dulu nilai mula-mulanya. Mula-mula CPHR R total, misal kita ya selalu buat 0 untuk penjumlahan kumulatif. Kumulatifnya sudah, tapi belum dikali dengan N ya, R ya. Berarti nanti CPH reaktan ya, CPH reaktan sama dengan R dikali CPHR R total. Oke, seperti ini. Nah, ini yang CPH reaktan sudah, baru yang belum adalah entalpi reaktan. Jadi nanti DH reaktan sama dengan CPH reaktan ya kan, dikali dengan perubahan suhunya Tref min Tin. Oke, ini dalam joule ya, supaya dalam kilojoule tinggal dibagi 1000. Ini dalam kilojoule. Tinggal terakhir kita tampilkan saja hasilnya gitu ya. Kita tampilkan hasilnya. Oke. Ya. Pertama kita tampilkan CPH reaktannya, ya kan? Dalam satuan mol, berarti nanti CPHR yang sudah dikalikan dengan mol
mol total ya, yang kumulatif tadi. Berarti yang CPHR total ya. Kemudian CPH reaktan dalam satuan Joule per Kelvin adalah yang sudah dikalikan dengan R ya. CPH reaktan. Kemudian baru terakhir entalpi reaktan. Karena di sini tadi sudah dibagi 1000 ya, sudah dalam kilojoule. Baru menghitung delta produk adalah Q-nya dikurang yang delta H reaksi dikurang delta H reaktan. Ya, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Ya. Diperoleh bahwa delta H produk senilai 91,077 kJ. Dan yang terakhir adalah baru menghitung konstanta kesetimbangan. Diketahui tekanannya tadi adalah 1 atm. Nah, kemudian kita hitung tekanan parsialnya ya. Urutan komponennya kita tulis dulu. Ini ya, kita copy. Oke. Komponennya ada 6 for I gitu ya, 1 sampai 6. Berarti nanti tekanan parsial ya. Misal PI gitu ya, PI simbolnya, tekanan parsial untuk komponen I sama dengan P total yang tadi ya dikalikan dengan fraksinya. Berarti ini fraksi ketika sudah setimbang, berarti X ya, XI. Seperti ini, kita akhiri dengan N. Baru kita ke menghitung nilai konstanta kesetimbangan. Nanti ada misal K1 untuk reaksi 1 ya. Reaksi 1 tadi ada apa namanya? Untuk reaksi 1 kita cek di sini ya. Reaksi 1 CH4 dengan H2O menghasilkan CO dan H2. Karena diketahui sendiri ya. Diketahui CH4-nya habis bereaksi, maka nilai K-nya pasti tidak ada ya. Pasti 0 ya. Karena di sini diasumsikan CH4-nya habis bereaksi. Oke, sehingga nanti diperoleh K-nya infinitif ya untuk reaksi 1. Untuk reaksi 3 membutuhkan CH4 juga gitu ya. Nanti akan sama. Tapi kita akan untuk lebih tepatnya ya, kesetimbangan itu adalah memakai reaksi total ya di sini ya. Tapi kalau kita membuat satu-satu reaksi ya nanti bisa gitu ya. Tetapi tetap yang kita gunakan nanti adalah ketika setimbang. Ketika setimbang yaitu nanti ada tekanan parsial CO2 akhir, H2 akhir, H2O akhir dan CH4 akhir. Kita masukkan saja rumusnya gitu ya. Bahwa nanti konstanta kesetimbangannya yang di reaksi total ya itu ada 4H2 dan CO2. Berarti nanti H2 itu komponennya keempat ya. Berarti nanti PI 4 dipangkatkan dengan 4 karena ada 4 atom hidrogen dikalikan dengan 1 molekul atom CO2. CO2 adalah senyawa kelima ya, berarti PI yang kelima. Kita kurungkan dibagi dengan reaktan yaitu CH4, tekanan parsial CH4 PI1 ya. Ini dibagi dengan H2O 2 molekul. Berarti PI1 dikali H2O komponen ketiga, berarti PI3 dipangkatkan dengan 2. Oke, misal kita tampilkan nilai K ya. Ini karena
Ini efek dari CH4 habis bereaksi ya. Oke, kita tampilkan nilai K. Sehingga nanti diperoleh nilai K-nya tidak ada ya. Karena CH4-nya habis bereaksi. Oke, umumnya reaksi fasa gas itu tidak dapat total 100% habis bereaksi. Karena ada reaksi ke arah kanan umumnya ya. Ada reaksi yang ke arah kiri. Jadi reaksi bolak-balik. Nah, sehingga secara nyata ketika bereaksi metana tidak akan habis bereaksi. Gitu ya. Sehingga nanti pasti ada nilai konstanta kesetimbangannya. Tapi untuk kasus contoh soal ini kita buat saja seolah-olah K-nya habis bereaksi ya. Oke. Jadi begitu untuk pembahasan soal latihan kalian kali ini ya. Kita cek dulu ya. Jadi nanti yang harus ditampilkan adalah seperti ini ya, yang lengkap. Kalian tulis persamaan reaksinya ya, basisnya, reaksi penggabungan, kemudian ada seperti ini, menghitung X yang bereaksi ya, mol totalnya berapa yang di persamaan reaksi, kemudian komposisi umpan dan produk untuk molnya dan juga untuk fraksi molnya. Kemudian komposisinya itu dibuat totalnya ya di bawah. Kemudian ada nilai CP umpan, CP produk seperti ini, masing-masing komponen. Ya, kemudian ada CP totalnya, campurannya, umpan dan produk. Kemudian menghitung panas reaksi, menghitung DH produk ya, dan nanti terakhir menghitung nilai konstanta kesetimbangan. Oke, baik. Demikian pembahasan tugas yang dapat saya sampaikan. Silakan kalian koreksi tugas kalian masing-masing ya. Untuk waktu pengerjaannya sendiri adalah 1 minggu dari setelah dibagikan link video pembahasan soal ini. Oke, baik. Terima kasih. Berikut saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.